Bismillahirrahmanirrahim. Dan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da ma ba'd. Kita lanjutkan lagi pembacaan tafsir Ibnu Katsir. Di malam ini kita lanjutkan di surat An-Nasr. Surat An-Nasri artinya pertolongan. Ini surat Madaniyah, surat ke-110. Ada 3 ayat. Keutamaan surat An-Nasr. Telah dijelaskan bahwasanya surat An-Nasr ini sebanding dengan 1/4 Al-Quran. Dan surat Al-Zalzalah sebanding dengan 1/4 Al-Quran juga. An-Nasa'i meriwayatkan dari Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah, ia berkata, Ibnu Abbas bertanya kepadaku, wahai Ibnu Utbah, apakah engkau mengetahui surat terakhir dari Al-Quran yang diturunkan? Aku menjawab, ya, saya mengetahuinya, yaitu surat An-Nasr. Ibnu Abbas berkata, engkau benar. Di dalam hadis ini, surat An-Nasr adalah surat terakhir dari Al-Quran yang diturunkan. Yang pertama apa? Al-Alaq. An-Nasr yang terakhir. Kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Idza jaa nasrullahi wal fath, apabila telah datang pertolongan Allah dan al-fath, kemenangan. Dan kamu lihat, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan kamu melihat manusia masuk ke agama Allah afwajan, itu berbondong-bondong. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, maka bertasbihlah dan memuji Rabbmu dengan memuji Rabbmu dan mohonlah ampun kepadanya. Innahu kana tawwaba, dan sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tawwaba adalah Maha penerima taubat. Surah ini sebagai pemberitahuan tentang sempurnanya ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, Umar memasukkanku bersama para pahlawan perang Badar yang telah berumur. Sebagian dari mereka ada yang merasa keberatan, seraya berkata, mengapa dia, Umar, itu memasukkan anak ini bersama kami? Maka, karena padahal kami pun mempunyai anak laki-laki seperti dia, maka Umar berkata, sungguh, ia termasuk orang yang telah kalian ketahui atau berilmu. Maka pada suatu hari Umar memanggil mereka dan memasukkanku bersama mereka. Aku tidak melihatnya memanggilku bersama mereka saat itu, kecuali karena ia hendak memperlihatkan kelebihanku kepada mereka. Lalu Umar berkata, jadi Ibnu Abbas ini dimasukkan ke dalam Umar, ke dalam para pahlawan perang Badar. Orang protes, kenapa gak hanya dia aja? Kami juga punya anak-anak laki-laki kok seperti dia gitu. Maka Umar bilang dia termasuk orang yang berilmu. Maka dilanjutkan hadis ini, Umar berkata, bagaimana pendapat kalian tentang firman Allah, yaitu idza jaa nasrullahi wal fath. Itu apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Maka mereka menjawab, salah seorang di antara mereka menjawab, kita diperintahkan untuk memuji Allah dan memohon ampun kepadanya apabila kita diberi pertolongan dan kemenangan. Kan Umar tanya kepada
para sahabat tadi. Lalu apa menurut kalian tafsir dari surat ini? Penjelasannya apa? Maka mereka katakan itu tadi, kita diperintahkan untuk memuji Allah dan mengampun padanya apabila kita diberi pertolongan dan ketenangan. Sedangkan yang lainnya diam. Jadi hanya satu, salah seorang di antara mereka. Yang lainnya diam, tidak mengatakan apa-apa. Lalu ia bertanya kepadaku. Jadi Umar bertanya kepada Ibnu Abbas, apakah kamu juga berpendapat wahai demikian, wahai Ibnu Abbas, kata Umar. Ibnu Abbas berkata, tidak demikian. Lalu ia bertanya, lantas bagaimana pendapatmu? Lalu aku menjawab, maksudnya Ibnu Abbas, ayat tersebut adalah ajal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah memberitahukannya kepada beliau. Allah berfirman, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, maka itulah tanda ajalmu. Maka tadi orang awalnya protes tentang dimasukkannya Ibnu Abbas kepada pahlawan perang Badar. Maka sengaja Umar tahu kalau Ibnu Abbas ini orang yang paham Al-Quran karena didoakan oleh Nabi SAW kan. Didoakan oleh Nabi agar Ibnu Abbas itu paham Al-Quran. Makanya dikatakannya iza jaa nasrullahi wal fath. Apa maksud ayat itu? Apa pendapatmu tentang ayat ini? Ya, para sahabat cuma mengatakan literal ya sesuai dengan maknanya gitu. Tapi Ibnu Abbas punya pandangan yang lain, yaitu inilah ajal dari Rasulullah SAW. Kemudian fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba, maka bertasbihlah dengan memuji Rabbmu dan mohonlah ampun kepadanya, sungguh dia Maha menerima taubat. Lalu Umar bin Khattab berkata, aku, kata si Ibnu Abbas, tidak paham ayat ini kecuali apa yang kamu katakan. Hadis ini hanya diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Kemudian Imam Ahmad meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, ketika turun ayat apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, yaitu iza jaa nasrullahi wal fath tadi, Rasulullah bersabda, nu'iyat ilayya nafsi. Nabi bersabda, ajal kematianku telah disampaikan kepadaku. Maka Nabi SAW pun wafat di tahun tersebut. Kemudian Al-Bukhari meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah SAW dalam rukuk dan sujudnya memperbanyak membaca Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Jadi dalam rukuknya dan sujud Nabi SAW memperbanyak membaca Subhanakallahumma rabbana, maha suci engkau ya Allah Rabb kami, wa bihamdika, dengan memujimu ya Allah, Allahumma ighfirli, maka ya Allah ampunilah aku. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Dalam Fathul Bari Al-Bukhari, hadis ini Al-Bukhari nomor 4968. Beliau memperbanyak bacaan tersebut karena mengamalkan Al-Quran, terutama surat An-Nasr ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Jamaah kecuali At-Tirmizi. Berarti Al-Jamaah itu termasuk di sana Muslim, Abu Dawud, An-Nasai, Ibnu Majah, Muslim, dan seterusnya. Kecuali At-Tirmizi. Imam Ahmad meriwayatkan dari Masruq, ia berkata, Aisyah radhiyallahu anha berkata, ketika Rasulullah SAW mendekati akhir hidupnya, beliau sering membaca subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih, subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih, subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Maha suci Allah dan memujimu, aku mohon ampunan kepada Allah dan bertaubat kepadanya. Dan beliau bersabda, yang artinya, sesungguhnya Rabbku telah memberitahu aku bahwa aku akan melihat suatu tanda pada umatku, dan ketika aku melihatnya, dia menyuruhku bertasbih dan memujinya dan memohon ampunan kepadanya. Sesungguhnya dia Maha menerima taubat, dan aku telah melihatnya apabila datang pertolongan Allah dan kemenangan. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ini di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim.
Hanya satu pendapat mengenai yang dimaksud dengan kemenangan di sini, yaitu apa? Al-Fath. Apa kira-kira yang terbayang ketika ada Al-Fath? Fathul Mekah. Fathul Mekah, yaitu penaklukan kota Mekah. Kabilah-kabilah Arab mengaitkan keislaman mereka kepada penaklukan kota Mekah. Mereka mengucapkan jika ia Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menaklukkan kaumnya, yaitu penduduk Mekah, maka ia benar-benar seorang nabi. Maka ketika Allah menaklukkan kota Mekah untuk beliau, maka dulu ya orang-orang Arab itu baru percaya kalau si Muhammad ini kan dia hijrah ke Madinah, kemudian balik lagi untuk menaklukkan kota Mekah. Seandainya penaklukan tersebut berhasil, dia berhasil menaklukkan orang-orangnya sendiri, kaumnya sendiri, maka ia benar-benar seorang nabi. Maka tatkala takluk Mekah, masuklah mereka ke dalam Islam dengan cara afwajan, dengan cara berbondong-bondong. Maka belum mencapai 2 tahun setelah itu, Islam sudah tersebar di wilayah Jazirah Arab. Tidak tersisa kabilah-kabilah Arab di sana kecuali menampakkan keislaman mereka. Jadi nggak ada lagi tuh yang sembunyi-sembunyi takut karena diperangi oleh orang-orang jahil ya. Tapi di sana udah yang terang-terangan mereka memperlihatkan keislaman mereka. Hanya milik Allah lah segala puji dan anugerah. Allah Al-Bukhari meriwayatkan dalam sahihnya dari Amr bin Salamah, ia berkata ketika Makkah ditaklukkan, maka semua orang segera masuk Islam di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena sebelumnya para kabilah itu menggantungkan keislamannya pada penaklukan kota Makkah. Nah itu semua orang di Mekah itu yang awalnya berontak kepada Nabi, menyerang Nabi, tidak setuju dengan adanya Islam sebagai agama tauhid, itu baru mereka masuk Islam, menampakkan keislamannya ketika Mekah udah takluk. Ya mereka nggak ada pilihan lagi. Ya. Maka mereka berkata, biarkanlah dia dan kaumnya. Jika ia mengalahkan kaumnya, maka ia benar-benar seorang nabi. Demikian tadi yang dikatakan orang-orang Mekah ketika itu. Kami telah menguraikan tentang penaklukan kota Mekah dalam kitab kami As-Sirah. Ini kata Ibnu Katsir. Siapa yang menginginkannya lebih detail lagi, maka hendaklah ia merujuk pada kitab tersebut. Kemudian Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Amr, seorang tetangga Jabir bin Abdullah, telah menyampaikan kepadaku, ia berkata, aku datang dari sebuah perjalanan, lalu Jabir bin Abdullah mendatangiku, ia memberi salam kepadaku, aku bercerita kepadanya tentang perpecahan umat dan apa yang mereka perbuat, sehingga Jabir nangis. Kemudian dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Idzan nasa dakhulu fi dinillahi afwaja." Sungguhnya manusia telah masuk ke dalam agama Allah secara berbondong-bondong, wa sayakhrujuna minhu afwaja, dan mereka akan keluar darinya secara berbondong-bondong. Ini hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad, sanadnya dhaif. Musnad Imam Ahmad, tahqiq Syekh Syuaib Al-Arnaud dan kawan-kawan cetakan Muassasah Ar-Risalah Beirut. Demikian akhir tafsir surah An-Nasr, hanya milik Allah lah segala puji dan anugerah. Itu yang dapat kita bacakan tentang tafsir surat An-Nasr pada malam ini. Wassallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.